Kepala Madrasah dan 2 guru MTS Negeri 4 Klaten mengikuti workshop implementasi Deep Learning sehari di MTS Negeri 1 Klaten. Liputan selengkapnya berikut ini. Workshop implementasi Deep Learning diadakan oleh Kelompok Kerja Kepala Madrasah atau K3M MTS Kabupaten Klaten. Kegiatan ini bertempat di ruang rapat MTS Negeri 1 Klaten pada Selasa, 5 Agustus 2025. Masing-masing madrasah sanawiyah baik negeri maupun swasta mengirimkan 2 perwakilan, sehingga ada 48 peserta. Selain kepala madrasah, perwakilan dari MTS Negeri 4 Klaten dalam workshop ini adalah Nur Astu Dwi Rahma SPD Wakil Kepala Bidang Akademik dan Ali Murtopo SPD anggota tim akademik. Dalam sambutannya, Ketua K3M MTS Kabupaten Klaten Suyanto MPD menjelaskan bahwa Deep Learning atau kurikulum mendalam sebenarnya sudah dilaksanakan di madrasah. Begitu juga dengan kurikulum berbasis cinta yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Para peserta workshop disuruh mencocokkan dengan keadaan yang ada di madrasahnya masing-masing. Sementara sambutan dari Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Klaten Agus Susanto SAG MPDI menjelaskan bahwa sekolah dengan madrasah berbeda. Madrasah memiliki ciri khas seperti pendidikan agama ditonjolkan di samping pendidikan pada mata pelajaran umum. Guru di madrasah menggunakan kurikulum berbasis cinta atau KBC berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2025 Kementerian Agama berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum berbasis cinta di lingkungan Kemenak. Narasumber adalah Wiharno MPD, Guru SMP Negeri 2 Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wiharno adalah penulis buku Deep Learning Pembelajaran Mendalam, pedoman praktis untuk guru menuju pembelajaran mendalam, bermakna, dan gembira. Wiharno juga menulis buku praktis menyusun RPP berbasis Deep Learning penerapan di kelas. Kegiatan workshop implementasi Deep Learning ini juga dikaitkan dengan kurikulum berbasis cinta dari Kementerian Agama. Latar belakang pembelajaran mendalam ini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia masih rendah. Hasil PISA 2022, lebih dari 99% murid di Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1-3 atau lower order thinking skills. Sementara murid yang bisa menjawab soal level 4-6 atau higher order thinking skills kurang dari 1%. Pembelajaran mendalam atau PM merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pada PM, guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Pada PM, guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Pada PM, guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi-interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Pada PM, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Pada PM, peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Pada PM, olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif,
seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Sementara olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Tahap awal dari PM adalah peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret, yang hasilnya dapat berupa produk kinerja peserta didik. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru. Pada PM, ada 8 dimensi kelulusan yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Setelah istirahat pada bagian kedua tanya jawab kepada narasumber. Dari MTS Negeri 4 Klaten. Kalau tadi Bapak bilang itu untuk bisa itu anak-anak tidak hanya level 1 sampai 3 ya. Memang saya rasakan begini Pak, dari sebelum COVID itu anak-anak menyerap atau menerima pelajaran itu lebih bagus. Tapi setelah COVID, tidak tahu mungkin apa memang ini korban dari itu ya. Itu kesini semakin kesini itu benar. Kebetulan saya juga guru matematika, jadi misalkan untuk menerangkan katakanlah bangun ruang disediakan, saya mau membawa ini alat peraga, ada kubus, ada balon dan seterusnya. Itu kalau menerangkan itu ya mungkin anak ngerti, oh ini diagonal bidang ini, diagonal ruang ini. Nah itu begitu di sini Pak, udah paham, udah antusias. Nah, kemudian rumusnya saya ringkaskan ini saya buat kotak ini. Begitu besok, kan kebetulan saya ngajar tahun ini juga saya kan ngajar kelas 9. Itu dari 9A sampai F semua. Ya. Nah itu di grup itu saya sudah kasih tahu anak-anak besok ada matematika. Khusus kan ada matematika 9A, 9B dan sebagainya. Nah itu begitu saya tanya itu meletup. Dan itu saya rasakan benar-benar. Nah, apakah karena mereka itu saat ini itu dibutakan oleh gadget? Gitu loh, karena kalau banyak saya lihat ada beberapa anak itu yang seperti ini. Kadang-kadang saya ada tugas secara online, gitu loh. Jadi ada misalkan seperti tadi misalkan menggambar kubus, kemudian namanya misalkan ABCD FGH, kemudian supaya anak paham itu sebutkan diagonal bidangnya, diagonal ruangnya, bidang diagonalnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Semoga dengan adanya workshop implementasi deep learning ini guru-guru di MTS Negeri 4 Klaten dapat menerapkannya di madrasah. Harapannya mutu pendidikan dapat meningkatkan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Liputan Ali Murtopo.